Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tugas proyek pembuatan video pada mata kuliah pengantar teknologi informasi. Di sini kami memilih kasus sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan terbaik dengan pendekatan white product oleh Ali Hafiz dan Muhammad Makmur. Studi kasus ini dilakukan pada PT Telkom Cabang Lampung. Dari hasil ringkasan kami, di sini yang pertama bab 1 pendahuluan. Latar belakang dari kasus ini adalah dalam memilih karyawan terbaik dan berkualitas merupakan aset perusahaan yang akan membuat perusahaan berkembang dengan pesat. Kinerja karyawan cukup berpengaruh dalam keuntungan yang didapat oleh suatu perusahaan tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dan loyalitas yang tinggi. Diperlukan usaha yang maksimal untuk meningkatkan kinerja karyawan. Salah satunya adalah memilih karyawan terbaik guna menstimulus karyawan agar meningkatkan kinerjanya. Peningkatan kinerja karyawan merupakan poin penting yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Untuk meningkatkan kinerja karyawan, maka dari itu perusahaan sangat perlu melakukan proses penilaian kinerja karyawan dalam menentukan karyawan berprestasi setiap periode yang telah ditentukan. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas akan membuat suatu perusahaan menjadi meningkat dalam operasionalnya, berkembang secara pesat dan menjadi terkenal. Namun kendala pada PT Telkom Cabang Lampung yang merupakan sebuah perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi memiliki kendala dalam pemilihan karyawan terbaiknya. Penentuan karyawan terbaik masih dalam bentuk manual secara unsur subjektivitas sangat tinggi. Selain itu, karena jumlah karyawan yang relatif banyak, membuat waktu penentuan karyawan menjadi lebih lama dan kadang terlambat. Metode yang dipilih dalam menggunakan metode white product karena metode white product lebih efisien dan waktu yang dibutuhkan dalam perhitungan lebih singkat dan mudah. Sebab yang kedua adalah permasalahan. Latar belakang yang telah diuraikan dapat dirumuskan permasalahan yang akan diselesaikan, yaitu bagaimana merancang sebuah sistem pendukung keputusan dengan pendekatan metode white product untuk menentukan siapa karyawan terbaik berdasarkan bobot dan kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari kasus ini. Dari hasil penelitian, bertujuan dan berguna bagi perusahaan dalam membantu menentukan karyawan terbaik, sehingga lebih objektivitas dan tidak membutuhkan waktu lama serta akurat dalam menghasilkan karyawan terbaik. Bab kedua, landasan teori. Pertama, sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan merupakan suatu sistem berbasis komputer yang dapat mendukung pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang semi terstruktur dengan memanfaatkan data yang ada kemudian diolah menjadi suatu informasi yang berupa usulan menuju suatu keputusan tertentu. Menurut Kusrini mengungkapkan sistem pendukung keputusan (SPK) merupakan suatu informasi yang menyediakan informasi permodelan manipulasi data. Yang kedua, weighted product. Metode weighted product merupakan suatu metode pengambilan keputusan yang efisien dalam perhitungan. Selain itu, waktu yang dibutuhkan lebih singkat dan banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan perkalian antar nilai kriteria yang telah ditentukan, yang dimana suatu dari setiap kriteria harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot kriteria yang telah ditetapkan di awal. Proses ini sama dengan proses normalisasi. Metode weighted product dalam proses perhitungan dapat disingkat yaitu yang terdiri dari 3 langkah. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, perbaikan bobot kriteria dengan persamaan sebagai berikut. Dan kedua, menghitung vektor S. Langkah ini seperti proses normalisasi dengan persamaan sebagai berikut.
di mana adalah pangkat bernilai positif untuk kategori kriteria keuntungan dan pangkat bernilai negatif untuk kategori kriteria biaya atau cost. Ketiga, menghitung vektor V atau preferensi relatif dari setiap alternatif untuk perankingan dengan persamaan sebagai berikut. Dan yang ketiga, algoritma metode weighted product. Algoritma metode weighted product secara ringkas, satu, melakukan normalisasi bobot untuk menghasilkan nilai di mana J 1, 2 sampai N adalah banyak alternatif. Yang kedua, menentukan kategori masing-masing kriteria adalah termasuk ke dalam kriteria keuntungan atau kriteria biaya. Menentukan nilai vektor S dengan mengalihkan seluruh kriteria bagi sebuah alternatif dengan bobot sebagai pangkat positif untuk kriteria keuntungan dan bobot berfungsi sebagai pangkat negatif pada kriteria biaya. Yang keempat, menentukan nilai vektor V untuk rankingan. Dan kelima, membandingkan nilai akhir dari vektor V. Dan yang keenam, menemukan urutan alternatif terbaik yang nantinya akan menjadi keputusan. Baik, selanjutnya untuk bab 3. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metodologi penelitiannya. Subbab pertama, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu menggunakan dua metode. Yang pertama, metode wawancara. Pada metode ini, yang dilakukan yaitu melakukan tanya jawab dengan administrasi mengenai yang berhubungan dengan penelitian, yaitu pada bagian sumber daya manusia. Metode yang kedua, studi pustaka. Studi pustaka yaitu mencari bahan pendukung dalam penyelesaian masalah melalui buku-buku, paper, dan internet yang erat kaitannya dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian yang kedua, metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah System Development Life Cycle atau SDLC dengan pendekatan model waterfall. Model ini bersifat sistematis dan urut dalam membangun sebuah sistem, menurut Rizky dan kawan-kawan pada tahun 2014. Kemudian pengembangan model waterfall terdapat beberapa tahapan, seperti pada gambar 3.1. Yang pertama, mendefinisikan kebutuhan. Yang kedua, merancang sistem dan perangkat lunak. Yang ketiga, implementasi dan pengujian unit. Yang keempat, integrasi dan pengujian sistem. Kemudian yang terakhir baru mengoperasi dan memelihara atau maintenance. Selanjutnya, yaitu menjelaskan bab kesimpulan yang mana merupakan bab terakhir. Bab kesimpulan ini sendiri merupakan hasil kesimpulan dari penjelasan dari bab-bab sebelumnya yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Di mana di kesimpulan ini didasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ali Hafiz dan Muhammad Makmur. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pendukung keputusan dengan mengambil weight product dapat diterapkan untuk memilih karyawan terbaik di PT Telkom cabang Lampung. Dengan diterapkannya, dapat memberikan kemudahan bagi pihak perusahaan dalam memilih karyawan terbaik sehingga hasil kedepannya memacu kinerja karyawan dan membuat perusahaan berkembang dengan pesat. Maka demikianlah bab kesimpulan ini, di mana bab kesimpulan ini juga mengakhiri presentasi oleh kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.